Kelompok 4 Pendidikan Masyarakat A 2019 mempersembahkan a short video about how Indonesia versus Japan in dealing with flood. Banjir bandang ini memang Terjadinya banjir bandang di 6 desa Terendam banjir, di antaranya di Kemang, arus banjir bandang melanda desa akibat tergenang banjir. Banjir luapan Sungai Citarum merendam permukiman. BMKG memprediksi bahwa puncak musim hujan di Indonesia terjadi pada bulan Januari hingga Februari. Bila musim hujan tiba, maka sudah tidak asing lagi bahwa bencana banjir pun akan menghampiri seluruh wilayah di Indonesia dari tahun ke tahun. Lalu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab terjadinya banjir di Indonesia? Selain curah hujan yang tinggi dan daya tampung sungai yang tidak seimbang, kawasan struktur tanah di berbagai wilayah Indonesia juga lebih rendah daripada permukaan air laut. Contohnya Jakarta Utara. Selain itu, pemanfaatan tata ruang kota tidak sesuai dengan kebiasaan buruk masyarakat, yaitu membuang sampah sembarangan. Dan itulah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi bencana banjir di Indonesia seperti membuat program sosialisasi mengenai sebelum, saat, dan sesudah terjadinya banjir yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, pemerintah juga membuat program normalisasi sungai, memperbanyak waduk mini, dan juga membuat sumur di dalam sungai guna penanggulangan banjir di Indonesia. Banyak sekali pemerintah daerah yang membuat program sumur di dalam sungai, dikarenakan lebih murah dan tidak sulit dikerjakannya. Tanah yang ada di dalam sungai itu pun digali sekitar 30 cm, kemudian di sumur bis beton dimasukkan hingga permukaan sumur rata. Kemudian digali terus hingga 50 cm, dan sumur bis beton akan turun dengan sendirinya. Lalu sumur bis beton yang kedua ditumpuk di atas sumur beton yang pertama. Setelah jadi, sumur akan menampung air dari aliran sungai maupun resapan tanah di dalam sungai. Kita bisa melihat upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan banjir di Indonesia yang sudah dilakukan dengan berbagai cara. Namun mengapa banjir masih terjadi? Dan bahkan semakin parah dari tahun ke tahun. Bila kita melihat ke negara lain di Asia, seperti Jepang, yang sama memiliki riwayat bencana banjir seperti di Indonesia, dalam penanggulangan banjir Jepang, beberapa dekade terakhir, ibu kota Jepang telah menyempurnakan cara mereka menghadapi hujan topan dan sungai yang bisa bergejolak. Jepang membangun The Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel atau saluran pembuangan bawah tanah kawasan metropolitan di Saitama. Ruangan bawah tanah tersebut berada di bagian utara Tokyo, dibangun untuk menampung aliran air dan melindungi kota dari banjir. Ukurannya tak main-main. Saluran pembuangan bawah tanah ini menampung air yang meluap-luap dari sungai-sungai berukuran kecil hingga menengah seperti Naka, Kuramatsu, dan Otoshifuroton. Saluran tersebut terdiri dari beberapa tangki besar yang dihubungkan oleh terowongan yang mengalirkan air ke sungai Edogawa dan menyiramkannya ke Teluk Tokyo. Terowongan itu dirancang dengan panjang 6,3 km dan membentang sepanjang 50 meter di bawah tanah. Di sela-sela terowongan terdapat pilar penopang setinggi 18,18 meter. Pilar-pilar tersebut membuat ruangan terlihat seperti kuil besar. Bahkan pengelola fasilitas menyediakan tur kepada warga yang ingin masuk dan menyaksikan bagian dalam terowongan. Nah, dalam hal ini kita dapat membantu Indonesia yang lebih maju dengan mengurangi banjir. Seperti salah satu cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi banjir yaitu dengan rain water harvesting atau RWH. RWH sendiri merupakan limpasan air hujan pada suatu bangunan dikumpulkan dalam suatu tempat atau tangki seperti halnya di Jepang.
Sistem ini dapat diterapkan untuk kebutuhan domestik rumah tangga karena banyak sekali manfaatnya. Seperti yang pertama, pengurangan air bersih, penghematan secara finansial. Dan yang kedua, mengurangi beban penggunaan sumber daya air yang ada. Lalu, mengurangi resiko terjadinya banjir dengan mengurangi runoff. 4. Keberlanjutan lingkungan. Dan yang kelima, pengurangan penggunaan air PDAM. Diperlukannya dukungan pemerintah dengan upaya sosialisasi mengenai RWH ini kepada masyarakat serta bantuan biaya kepada masyarakat dan yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi bencana banjir, salah satunya dengan memanfaatkan air hujan sebagai kebutuhan air bersih. Kemudian bagaimana sistem RWH di Indonesia? Studi kasus penerapan sistem rainwater harvesting di Hotel Novotel Yogyakarta yang dilansir dari jurnal Teknofisika yang ditulis oleh Fatih 2014, sumber air bersih pada Hotel Novotel terdiri dari 2 sumber, yaitu sumur dalam dan PDAM. Sumur dalam merupakan sumber air bersih utama, sedangkan PDAM sebagai sumber air bersih cadangan. Apabila air bersih dari sumur dalam tidak tercukupi untuk memenuhi kebutuhan hotel. Hotel Novotel Yogyakarta memiliki 2 sumur dalam yang masing-masing memiliki kedalaman sedalam 60 meter. Kedua sumur ini memasok kebutuhan air bersih pada hotel sepanjang tahun. Air tanah dipompa dari 2 sumur ke dalam tangki penampungan air mentah atau raw tank. Setelah sebelumnya dilewatkan pada proses koagulasi dengan menggunakan aluminium sulfat sebagai koagulasinya. Dari raw tank kemudian air dipompa menuju ground tank dengan dilewatkan pada filter pasir atau sand filter, filter karbon filter, dan proses klorinasi. Dari ground tank kemudian air dipompa menuju roof tank untuk kemudian dialirkan secara gravitasi menuju titik-titik penggunaan air bersih hotel. Air PDAM pada Hotel Novotel dimanfaatkan sebagai sumber air cadangan apabila sedang kekurangan air dari sumber dalam, sehingga jarang sekali dipergunakan. Karena air hujan memiliki potensi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, maka penghematan air yang dapat dilakukan di Hotel Novotel Yogyakarta dengan penerapan RWH. Penerapan RWH mencapai angka 8,6%, bahkan pada bulan-bulan tertentu dapat mencapai 21%. Untuk pengolahan airnya, Hotel Novotel sudah memiliki sistem pengolahan tersendiri sehingga memungkinkan untuk memanfaatkannya sebagai RWH untuk tujuan kegunaan air potable. Walaupun demikian, akan lebih baik jika sistem RWH ini tidak hanya menangani kebutuhan air portable, air yang dapat diminum, tapi juga menangani kebutuhan air non-portable, kebutuhan air yang bersifat non-portable seperti toilet flush, firefighter, gardening, pendingin udara, dan lain-lain. Sehingga dapat digabungkan dengan sistem wastewater management. Nah, dalam rangka pengelolaan sampah khususnya di Kota Bandung, sebelum sampah dibuang ke TPA, PD Kebersihan telah membangun 156 TPS, terdiri dari 1 unit TPST atau TPS terpadu dan 2 unit stasiun peralihan antara SPA. Kegiatan yang dilakukan di TPST adalah pemilahan sampah anorganik, pengolahan sampah organik menjadi gas biodigester, dan pusat kegiatan bank sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah di SPA meliputi pengepresan sampah dan pengomposan sampah organik. Pengepresan sampah ini dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Proses terakhir pembuangan sampah yaitu berada di TPA. Tetapi permasalahannya pengolahan sampah di Indonesia ternyata belum menerapkan metode yang berwawasan lingkungan. Kita tahu bahwa sebagian besar pengelolaan sampah TPA di Indonesia menggunakan metode open dumping dan landfill. Namun ada juga metode lain, yaitu pembuatan kompos, pembakaran, dan lain-lain, tetapi jarang dilakukan. Metode open dumping adalah metode yang paling sederhana. Sampah dibuang di TPA begitu saja tanpa perlakuan yang lebih lanjut. Sedangkan metode landfill yaitu sampah diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan dilapisi dengan tanah.
Sayangnya, kedua metode tersebut kurang ramah lingkungan karena berpotensi terjadi pencemaran pada air tanah dan juga pencemaran udara. Maka dari itu diperlukannya inovasi dalam pengelolaan sampah sehingga sampah tidak menumpuk di TPA tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Nah, program penanggulangan sampah rumah tangga domestik atau program Zero Waste ini adalah program di mana tidak membuang sampah atau membuang sampah dengan jumlah yang sangat sedikit ke TPA. Karena jika kita membuang sampah ke TPA itu berarti kita tidak menyelesaikan suatu masalah, namun hanya memindahkan suatu masalah tersebut ke tempat lain. Gaya hidup Zero Waste ini merupakan cara bagaimana kita dapat mengurangi sampah yang kita buang ke TPA. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk menanggulangi sampah rumah tangga yaitu dengan memisahkan tempat pembuangan antara sampah organik dengan sampah non-organik atau antara sampah yang basah dengan sampah yang kering. Sampah yang kering itu contohnya karton, kardus, plastik, PET 1 yang dapat didaur ulang seperti botol minum dan sebagainya. Kita pilah sampah kering tersebut dalam keadaan telah dibersihkan sehingga sampah tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat didaur ulang menjadi berbagai macam kerajinan tangan. Sedangkan sampah yang basah atau organik rumah tangga seperti sisa-sisa sayuran dan makanan itu dapat didaur ulang atau dibuat menjadi gas metan dan pupuk organik. Program ini telah diuji coba secara langsung di Kelurahan Babakan, Surabaya, Kota Bandung oleh Ketua RW bersama warganya melakukan uji coba mengembangkan pengolahan sampah organik satu rumah di kantor RW dengan menggunakan sistem biodigester. Biodigester ini yang digunakan tersebut berukuran 1000 liter yang setiap hari dapat menampung 3 kg sampah dan dapat menghasilkan gas metana 300 liter. Gas tersebut juga dapat digunakan untuk memasak selama 90 menit. Selain itu, pengolahan sampah tersebut juga menghasilkan pupuk organik. Program tersebut sangat membantu untuk mengurangi sampah organik. Nah, saran yang dapat kelompok kita sampaikan yaitu seperti yang kita ketahui, sampah berpotensi menciptakan masalah kesehatan lingkungan. Pemerintah juga mengupayakan berbagai kebijakan pengelolaan sampah seperti pelayanan sampah dan memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri. Kebijakan pengelolaan sampah di perkotaan dengan melibatkan masyarakat, badan usaha, atau instansi pemerintah lain perlu dilakukan di daerah, sehingga permasalahan sampah dapat dicegah. Kebijakan akan berjalan dengan optimal ketika ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik dari pihak pemerintah daerah di Indonesia. Jenjang pendidikan yang dimiliki tak kalah penting dengan besarnya pendapatan kepala keluarga. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Usaha menciptakan lingkungan hidup bersih, sehat, nyaman, dan juga kesadaran diri dalam melindungi lingkungan akan lebih mudah tercapai jika seseorang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan perpaduan tersebut dari kepala keluarga akan dapat merangsang timbulnya sikap positif bagi kepala keluarga dengan pengelolaan sampah rumah tangga guna menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan nyaman. Dari uraian sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa pendidikan masyarakat khususnya pada pendidikan keluarga sangatlah penting untuk mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah rumah tangga di lingkungan penduduk. Berkontribusi terhadap lingkungan bisa dimulai dari lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Belajar mengolah sampah rumah tangga tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan tetapi juga bisa mengasah kreativitas kita dan meningkatkan kepekaan terhadap dalam bermasyarakat. Supaya sampah memiliki nilai ekonomis atau merubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Dengan melakukan pengolahan sampah rumah tangga yang benar, maka masyarakat dapat membantu untuk menekan dampak negatif sampah terhadap lingkungan, contohnya banjir. Baik, sekian sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa kembali dan jangan lupa mari kurangi banjir dengan sistem RWH. Banjir bandang ini memang Terjadinya banjir bandang di 6 desa Terendam banjir, di antaranya di Kemang. arus banjir bandang melanda desa akibat tergenang banjir.